Buat gue, definisi gimbal idaman itu adalah yang compact, nyaman, bisa buat berbagai gear produksi, dan pastinya dengan harga yang affordable. Dan semua list tadi, gue rasa udah terchecklist oleh gimbal compact dari Moza yang satu ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas gimbal kamera terbaru dari Moza dengan nama Moza Aircross S. Gimbal ini jelas compact, ganteng, dan pastinya serba bisa. Gue pribadi selalu suka sama gimbal-gimbal yang enteng, mobilitasnya gampang buat dibawa-bawa, tapinya bisa membawa payload gear yang cukup berat. Dan kayak yang kalian lihat di sini, gimbal ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Informasi yang gue dapat, Moza Aircross S ini di Indonesia itu bakal dijual dengan harga Rp3.999.000 atau ya 4 juta kurang 1.000. Dan harga tersebut jujur menurut gue bener-bener sweet spot, apalagi kalau kalian udah lihat nanti apa aja yang dibawa oleh gimbal kecil ini. Di paket penjualannya sendiri, dia ada tas buat bawa-bawanya dengan rapih dan dilengkapi dengan kompartemen buat naruh aksesoris-aksesoris pendukungnya. Kayak kabel-kabel, holder HP, itu kita juga langsung dapet untuk holder HP-nya, sama untuk nyimpen mini tripodnya juga. Jadi memang udah didesain itu enak gitu buat dibawa-bawa, komplit, dan nggak perlu paket-paket tertentu buat dapet tas tambahannya. Untuk produknya sendiri, dari segi build quality, menurut gua karena dia udah dari brand Moza juga yang cukup terkenal, sepak terjangnya lama buat bikin gimbal, dia di sini juga udah proper banget, kelihatan profesional banget. Memang dia agak berbeda di bagian topnya atau sisi atasnya dengan arm-armnya ini feel-nya metal semua, cold to the touch juga, begitu kalian pegang, oh tahu ini metal gitu, dingin. Tapi untuk bagian yang non-armnya atau sisi bawahnya, ini dia didominasi plastik. Paling enggak finishnya cukup bagus sih, jadi gue nggak ada masalah di situ. Cuman paling yang gue agak sayangkan di bagian depannya ini, dia bertekstur gitu, tekstur kulit jeruk bahasanya kalau di kamera gitu ya. Tapi dia plastik sebenarnya, jadi cuma plastik bertekstur aja. Yang gue berharap di situ kalau bisa sih lebih bagus soft touch gitu kan. Tapi untungan walaupun dia di sini belum soft touch, tetap dia dari segi ergonomi dipegangnya nyaman, nggak ada masalah sama sekali. Sama bukan nggak ada soft touch juga ya, dia tetap ada bagian yang soft tapi itu di bagian belakangnya. Dan mungkin pilihan yang pintar karena bagian ini adalah tempat kita numpuk gitu antara jempol sama telunjuk kita, nahan berat dari si gimbalnya itu di sini. Sehingga di sini ada lapisan rubber gitu untuk soft touch, jadi ya mungkin masih cukup bagus. Cuman kalau depannya dia soft touch juga, gua rasa lebih oke lagi. Tapi ya itu paling nggak dari segi ergonomi sih ramping juga, enak di tangan gua, nggak ada isu sama sekali walaupun untuk pemakaian lama. Ngomongin ergonomi sendiri juga gue suka banget dengan dia mengaplikasikan joysticknya itu punya space sendiri di sebelah kiri. Jadi ketika kita mengakses joysticknya, itu kita nggak mengkompromis atau tidak mengurangi grip tangan kita di gimbalnya, karena kita tetap ngegrip kayak biasa dan jempol kita bisa mainin joysticknya. Beda sama gimbal-gimbal yang joysticknya ada di tengah, karena buat ngakses ke situ otomatis grip tangan kita akan agak ngebuka gitu karena jempol kita tarik. Sedangkan di sini dengan dia punya space sendiri, menurut gua ini oke banget, dan selama penggunaan itu jadi nggak mengganggu gitu, jadi nggak begitu letih juga buat dipakai. Dan menurut gua itu extra touch yang cukup impactful juga untuk sebuah gimbal compact kayak gini. Buat layar yang di bawah ini menurut gue cukup kecil, belum touchscreen juga, tapi paling nggak menampilkan informasi yang menurut gue udah sangat cukup. Dan buat kontrolnya sendiri dia komplit, selain joystick yang dia ada di samping tadi, dia juga punya beberapa tombol fisik, kayak ada tombol menu di bagian samping juga deket joystick, ada 2 tombol di sisi depan juga, yang biasanya di sisi depan itu dia cuma trigger ya, 1, tapi di sini dia ada 2, dimana salah satunya itu tombol biasa, satunya udah didesain yang kalian bisa lihat bentuknya tuh kayak tombol record, karena dia bisa mengontrol untuk record juga. Apalagi gimbal ini juga sebenarnya cukup didesain untuk penggunaan smartphone juga, makanya langsung dapat phone holdernya, dan dia bisa connect via aplikasi dan kita bisa start record di situ gitu. Jadi buat kontrol juga itu udah komplit banget.
Buat pengecasan daya, dia menggunakan USB Type-C yang memang sudah seharusnya karena sekarang zamannya USB Type-C gitu ya. Dan dia untuk baterai life sendiri, kita selama penggunaan nyobain itu kurang lebih sekitar 2 minggu, nggak ada isu sama sekali. Dari klaim di spesifikasinya sih, dia bisa bertahan untuk dipakai selama 12 jam dalam 1 jam pengecasan. Cuman balik lagi, di workflow kita nggak bisa push sampai limit 12 jam tersebut dalam penggunaan kita. Dan paling enggak di workflow kita nggak ada isu sama sekali. Nah, experience sendiri setelah mengoperasikan gimbal ini, jujur ini benar-benar memuaskan. Dia secara payload itu di spesifikasinya bisa sampai 1,5 kg. Itu lumayan berat buat gear produksi, buat gear yang udah cukup profesional. Tapi jujur, kita itu di ST Media bukan tipe yang suka nimbangin gear ya. Kita tuh nggak begitu tahu antara kamera ini sama lensa ini tuh nanti beratnya jadi berapa, dan kita jarang nimbangin juga. Atau bahkan hampir nggak pernah gitu ya. Jadi kita langsung coba tes aja setupnya, dan kalian bisa lihat di sini dia kuat untuk menghandle Fujifilm X-H2S yang cukup gede sama lensa Viltrox. Ini bukan Viltrox yang di sini ya. Tapi kita ada pengetesan pakai lensa Viltrox 13mm f1.4, itu juga kuat. Sedangkan di sini yang kalian lihat di depan kalian ini 18mm Fujinon f1.4 juga. Yang ya kalian bisa lihat cukup gede juga gitu. Cuman si Viltrox emang lebih gede dan mereka bisa terbalance dengan baik. Dan kita bahkan nyoba juga pakai full frame A74, cuman pakai lensa APS-C, tapi lensanya lumayan gede juga, 16mm Sigma f1.4, dan itu kuat juga. Dan dengan ukuran lensa Sigma tersebut sebenarnya kalian kalau pakai lensa full frame pun itu banyak yang ukurannya segitu gitu, yang cukup gede juga. Jadi benar-benar limitless juga gitu buat kalian cobain, dan dia bisa menghandle dengan sangat baik. Dan yang gue suka dengan setup besar seperti itu pun, dengan setup yang berat tersebut, dia selain motornya kuat, tapi dia armnya juga ukurannya tuh cukup gede. Sehingga kita bisa ngatur biar dia benar-benar balance. Dan ini dia benar-benar balance di sini. Jadi dia nggak memberatkan motornya. Ini misalkan gue matiin, kalian bisa lihat nggak ada pergerakan macam-macam. Ini gue matiin, dia balance gitu di sini. Dan untuk sebuah gimbal compact itu jarang banget yang bisa balance kayak gini. Walaupun motornya kuat, kalaupun ada compromise dikit, motornya bisa meng-counter balik. Tapi di setup kita yang cukup gede ini nggak perlu, karena dia cukup balance juga. Armnya tuh gede banget. Intinya dengan gimbal compact ini, setup yang bisa kita set payload buat dia bawa itu mantep banget gitu. Untuk kamera-kamera yang cukup profesional menurut gue udah cukup banget. Walaupun padahal dia compact dan harganya affordable, itu harus gue tekenin lagi. Dia bahkan punya fitur yang cukup gokil juga berkaitan dengan payload, yang didemoin di website dia, di foto-foto produknya itu dia pamer dia bisa setup 3 sekaligus di gimbalnya, yaitu pakai kamera mirrorless, pakai HP, dan juga action cam 360. Yang menurut gue kalau kita berbicara soal use case itu nggak masuk akal sama sekali. Gue nggak ngerti kenapa orang pengen melakukan hal tersebut. Tapi dengan mendemokan hal tersebut, kita jadi bisa lihat buat flexing si kemampuan gimbalnya, buat potensi-potensi penggunaan di masa depan dengan beban yang cukup berat, itu jadi hal yang baik gitu. Kita bisa lihat kalau dia bahkan kuat dengan setup seperti itu, yang mungkin nanti ke depannya oke, kita mau pakai field monitor mungkin digabung dengan gear-gear yang mungkin gue belum bebayang, mungkin wireless transmitter atau semacamnya, ya berarti bisa gitu, yang berarti dia kuat. Dan menurut gue itu oke juga, karena kita cobain juga dan dia memang kuat. Cuman ya balik lagi secara use case agak kurang jelas gitu ya fungsinya. Tapi buat flexing doang, gimbal ini menunjukkan ada bell juga di situ. Gimbal ini menunjukkan kalau powernya luar biasa. Lalu yang gue suka juga fitur dari gimbal ini, dia untuk gimbal compact ya, gue sih baru nemu di dia doang. Dia sistem mounting plate-nya tuh menarik kalau kalian pengen bikin video vertikal. Karena kita mounting yang bentuk L-nya ini tinggal kita cabut aja, kita ubah posisinya jadi vertikal. Dan di situ gue suka banget karena ketika kita dalam mode vertikal, produksi video buat mungkin Instagram, short dan lain sebagainya, TikTok gitu kan, itu pergerakan gimbal tetap fleksibel gitu, tetap bisa sempurna layaknya gimbal. Karena beberapa gimbal compact itu biasanya kalau kita masuk ke mode vertikal, gimbalnya tuh harus kita pegang yang posisinya begini, terus nanti kameranya, ini gue mode
POV banget ya, jadi dia ngikut. Cuman nanti kameranya tuh miring pelan-pelan kayak mode vortex gitu. Nah itu biasanya mode vertikal gimbal-gimbal compact. Sedangkan di sini enggak. Kita bisa tinggal pindahin plate-nya, cek, bentuknya jadi kepasang memang miring dan kita pakai gimbalnya kayak biasa aja. Dan menurut gue itu jadi fitur kuat di gimbal ini. Apalagi untuk sebuah gimbal compact dan affordable juga. Itu akan selalu gue tekenin karena ini bener-bener racun juga. Overall, kesimpulan dari gue dengan harga yang ditawarkan dan experience setelah gue menggunakannya, performa yang diberikan, fitur-fiturnya, menurut gue gimbal Moza Aircross S ini worth it banget buat kalian pertimbangkan. In fact, sebenarnya gue juga lagi consider karena gue keracunan dengan gimbal yang oke lah, cukup affordable, compact buat dibawa-bawa, style gue banget, cuman baru dia yang membawa fitur mounting vertikal tadi. Tanpa adapter, tanpa harus pakai L-plate, tanpa megang yang bentuknya aneh kayak gini gitu. Jadi itu bakal kepake banget dan gue juga lagi consider karena itu kemungkinan bisa kepake banget buat ST Media ke depannya yang kita juga mulai banyak coba-coba buat bikin konten-konten vertikal gitu. Apalagi ya buat teman-teman yang sekarang kontennya udah banyak konten-konten vertikal untuk Instagram Reels, YouTube Short, TikTok dan lain sebagainya. Ya menurut gue itu jadi fitur kunci banget di gimbal ini dan menurut gue worth it banget buat kalian pertimbangkan mengingat harganya juga masih sangat reasonable dan bersaing di pasaran. Bahkan gue jadi bisa bilang gimbal ini termasuk murah dengan apa yang dia tawarkan gitu. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan dari gue seputar gimbal Moza Aircross S ini. Dan kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. So far memuaskan dan gue bisa merekomendasikannya buat kalian. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.